Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan hari ini, selengkapnya telah bergabung bersama kami Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, salam presisi. Salam presisi Pak Agus. Hari ini ada rekayasa lalu lintas apa yang akan dilakukan? Apakah nanti akan diberlakukan one way pagi ini, Pak? Kita sudah melakukan evaluasi arus mudik ya. Sudah mendapat arahan dari Bapak Kapolri segera mempersiapkan strategi tata kelola arus balik. Tadi malam sudah terjadi anomali, sudah cukup lonjakan arus. Contohnya Sukabumi, Parung Kuda, kami lakukan one way di ujung tol Jor, termasuk juga jalur Bumi Ayu, Pejagan, Tasik, Garut sampai Bandung cukup padat, namun masih terkendali. Hari ini kami akan mengoperasikan tol fungsional yang berada di Capek Selatan, yang tadi malam sudah kita uji coba. Maka dari itu strategi arus balik diawali dari tentunya nanti parameter-parameter traffic accounting yang berada di kilometer 70 sampai ke 47 dan 36. Kami akan lakukan kontraflow. Rencana juga manakala bangkitan arus dari timur, dari Transjawa cukup tinggi, nanti juga akan kami lakukan one way lokal arus balik tahap pertama. Itu dari kilometer 188 sampai kilometer 70 hingga nanti tentunya masuk kota sudah kita lakukan kontraflow. Strategi ini sudah dilakukan koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder karena memang prediksi arus puncak sudah diawali dari hari ini, besok tanggal 5 sampai 6 dan 7 sudah mulai kelihatan untuk arus baliknya. Baik Pak Agus, berarti kami tegaskan lagi untuk penerapan baik itu kontraflow atau one way di sejumlah ruas jalan atau ruas tol itu masih sangat situasional ya Pak ya. Kalau untuk jam-jamnya apakah sudah pasti misalnya hari ini akan diberlakukan jam berapa, dari mana sampai mana gitu Pak? Yang saya sampaikan tadi sedikit ada anomali, memang arus balik tadi malam sudah nampak, kita sudah lakukan dan hari ini jam 9 juga arah puncak atas juga kita lakukan one way. Maka dari itu sesuai dengan rencana dengan stakeholder bahwa hari ini akan kami berlakukan kontraflow di 70 sampai 46 dan 36. Kami persiapkan one way lokal dari kilometer 188 sampai ke 70 sambil melihat bangkitan arus, sehingga kita tidak boleh terdadak ketika bangkitan arus yang datangnya dari Transjawa arah timur. Kita sudah siap, baik itu sarana prasarana termasuk juga kesiapsiagaan personil, karena sepanjang tol dari 70 hingga 36 juga kami pertambah lagi, kami tambah tim URE. Tadi malam kami diingatkan oleh Bapak Kapolri, tim URE, penebalan anggota, agar supaya pengamanan sepanjang jalur tol kita sudah siap untuk menerima arus balik tahun ini. Baik, Pak Agus, tadi Anda juga sempat sampaikan kalau hari ini akan digunakan tol Japek Selatan. Itu berdasarkan analisanya dan prediksinya, seberapa efektif Pak bisa memecah arus balik nanti? Ini sangat efektif sekali Mbak. Kan tadi malam sudah kita lakukan uji coba dan memang tadi malam pukul 10.00 dari jam 9 ada kenaikan arus ya dari traffic counting di kilometer 6B itu pertemuan dari Transjawa dan arah Bandung di Cikampek itu cukup padat, sehingga kami lakukan uji coba, kami buka di Sadang kilometer 77, kita masukkan langsung ke tol fungsional yang nanti tembusnya di Batu, Meikarta dan kilometer 34. Nah, ini sangat mengurangi 2 jam kurang lebih kita lakukan pengalihan arus melalui fungsi tol. Ini beban Japek ini berkurang, beban dari Cikampek sudah berkurang. Maka dari itu pagi ini tadi jam 08.30 kita buka lagi agar supaya arus yang dari Bandung sama Transjawa crossingnya ini bisa kita kelola dengan baik sehingga arah ke Jakarta nanti bisa lancar. Baik.
Pak Agus berbicara soal pemetaan atau prediksi. Kalau kita amati dari kemarin H+2 Lebaran sampai dengan yang hari ini, itu polanya seperti apa Pak? Apakah kemacetan itu polanya biasanya terjadi malam sampai dari sore sampai malam hari misalnya, terus kemudian paginya sepi, atau seperti apa Pak prediksinya untuk antisipasi hari ini Pak? Memang di waktu dan evaluasi memang di sore itu terus balik strategi dan skenario ini sudah kita persiapkan manakala terdadak bangkitan arus mulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 4, tanggal 5, dan nanti puncaknya Pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog kami. Tadi Pak Agus, mohon maaf karena ada kendala sinyal. Saya ulang lagi pertanyaannya Pak. Melihat evaluasi dari kemarin, sebenarnya polanya seperti apa sih Pak pergerakan arus balik ini? Apakah selalu terjadi kemacetannya di sore menjelang malam, terus kemudian paginya lebih lengang, atau seperti apa Pak evaluasinya? berkaitan dengan puncak arus atau bangkitan arus, ini memang sangat situasional ya. Saya bilang dari tadi anomali bahwa tadi malam sudah terlihat bangkitan arus sehingga kita sudah lakukan langkah-langkah baik itu one way termasuk kontraflow, dan hari ini juga sudah kita buka Japek 2 Selatan jalan tol fungsional. Maka dari itu prediksi dari puncak balik ini mulai dari tanggal 3 mungkin sore ini atau siang ini apabila bangkitan arus cukup tinggi dari parameter di kilometer 414 perlintasan per jam itu sudah cukup tinggi, kami akan lakukan one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 sampai dengan 70 sampai 46 dan 36 ke arah kota. Kita persiapkan kontraflow. Ini sudah menjadi prediksi karena kami tidak akan terdadak ketika bangkitan arus cukup deras sehingga prasarana dan prasarananya kita agak terlambat dalam menyiapkan baik itu one way lokal dan kontraflow itu. Baik, jadi sudah terprediksi nanti akan dilihat situasinya bagaimana pada saat di lapangan begitu ya Pak. Tapi Pak, yang tidak boleh terlewatkan juga adalah soal di Pelabuhan Merak. Nanti bagaimana Pak prediksinya? Apakah arus balik akan terjadi puncaknya hari ini atau besok Pak di Pelabuhan Merak? Kalau Pelabuhan Merak cukup bagus ya, karena kami kemarin juga ke sana melakukan evaluasi dan perintah Pak Kapolri menjadi atensi juga. Justru nanti pada saat arus balik ini yang cukup padat itu nanti di Lampung ya, di Bakauheni. Ini ada kenaikan kurang lebih hampir 16%, tapi untuk Rolakir dan Baberson memadai. Jadi kalau yang di Merak cukup bagus, termasuk juga tol Cikupa sampai Merak juga lancar pada hari ini. Apa persiapan tambahan di Lampung Pak? Ya tentunya pihak ASDP sudah melakukan lokalisir termasuk juga dari pihak kepolisian karena berdasarkan analisa tahun lalu, jadi arah dari Merak ke Bakauheni nanti arah ke Lampung dan ke arah Sumatera ini cukup padat sehingga pemantauan pihak kepolisian dengan ASDP ini sangat menjadi atensi untuk mengatur daripada flow kendaraan-kendaraan yang akan meninggalkan Bakauheni. Baik, tadi sudah di jalan tol, pelabuhan, lalu bagaimana dengan yang di jalur-jalur arteri Pak, misalnya lewat Pantura atau lewat Nagrek. Ini antisipasi apa yang dilakukan supaya tidak terlalu terjadi kepadatan yang menumpuk dan mengular panjang Pak di jalur-jalur arteri tersebut Pak Agus? Jalur-jalur arteri tadi saya sampaikan bahwa cukup padat, jadi ada 2.835 pos yang berada di arteri, dan bahkan pagi ini tadi jam 8.30 arah puncak juga sudah kita lakukan one way, termasuk juga dari Sukabumi Parung Kuda cukup padat ya, tadi malam kita lakukan one way juga dari Cibadak sampai Sukabumi. Ini imbas dari exit tol Jor, termasuk juga jalur Bumi Ayu, Garut,
sampai Bandung ini sudah mulai padat, tetapi penebalan personil yang berada di lapangan cukup banyak, termasuk juga pos-pos pelayanan dan pos terpadu sudah berada di sepanjang jalan. Tentunya di lantas para Kapolres dan Kasat Lantas skenario daripada di jalur alternatif atau Pantura dan Selatan ini sudah siap untuk menerima arus balik. Baik, Pak Agus, ada lagi satu terakhir yang cukup menarik yang mau saya tanya. Biasanya kalau orang mudik ataupun balik, itu kan yang jadi persoalan adalah tempat untuk beristirahat, entah itu di rest area atau tempat-tempat istirahat di sepanjang jalur arteri. Sejauh ini dari pantauan Anda, dari pantauan tim di lapangan, apakah rest area punya permasalahan tersendiri dalam arus mudik kali ini, Pak? Karena alternatif tempatnya justru dalam tol ini yang rest area tidak nyambung, sehingga memang dari awal kami menyarankan menghimbau kepada seluruh teman-teman yang harus balik, manakala menggunakan tol rest area tidak menjadi fokus utama, bisa keluar ke arteri. Di arteri justru tidak menjadi persoalan karena di sana memang alternatif untuk istirahat, baik itu tempat pom bensin, masjid, pos pengamanan, pelayan, dan tempat-tempat kuliner kebetulan sudah buka semuanya sehingga tidak menjadi persoalan. Hanya memang kepadatan arus balik. Baik, Pak. Baik. Kami mohon maaf pemirsa ada kendala sinyal di akhir dialog tadi, tapi yang jelas tentunya berbagai upaya untuk mengantisipasi mengurai kemacetan ini nantinya akan dilakukan secara situasional, akan ada one way dan juga kontraflow yang diberlakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.